Halo, shalom semua anak-anak. Bagaimana kabarnya? Saya harap tetap kalian jaga kondisi kesehatan. Ya, pagi ini kita kembali bertemu dalam ibadah online. Nah, anak-anak, kita mulai aja yuk. Yuk kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku. Ya, yuk. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak, tadi pujian katakan ada satu sobatku, ya, tak pernah tinggalkan diriku, ya, di waktu susah, senang, Tuhan selalu setia, ya, terhadap kita. Nah, anak-anak, pagi ini kita sebentar akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, langsung saja kita berdoa, ya, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pagi ini. Kami memuji nama-Mu, kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang sungguh setia. Tuhan, pagi ini sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami dengar-dengaran, ajar kami fokus, dan kami dapat berkat bagi firman Tuhan pagi ini Tuhan. Tuhan, urapi kami semua yang akan dengarkan firman Tuhan dan dapat berkat dari firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa, haleluya. Amin. Anak-anak, diceritakan ada satu raja dari daerah Persia. Raja ini ingin agar semua orang-orang Israel, agar orang Yahudi, ya, untuk meninggalkan negeri Babel dan kembali ke negerinya untuk, ya, membangun bait Allah. Maka raja ini, ya, menuliskan pengumuman, ya, agar semua orang Yahudi kembali ke negerinya dan membangun bait Allah. Nama rajanya yaitu Raja Kores, ya. Karena Allah memegang kendali atas segala sesuatu, maka Allah juga mengendalikan Raja Kores ini, ya. Allah mempersiapkan umatnya untuk kembali ke Yerusalem, ya. Jadi Allah membuat Kores mengatakan umatnya untuk kembali ke negerinya, ya. Tetapi tidak hanya itu, Raja Kores ini memberikan umat Allah ini hal yang diperlukan, ya, untuk membangun bait Allah, ya. Kita tahu kalau untuk membangun pasti kalau kita membangun rumah harus ada semennya, harus ada pasirnya, harus ada batu batanya dan lain sebagainya. Nah, raja ini juga mempersiapkan, ya, umat Israel ini untuk membangun bait Allah, ya. Dia memberikan emas, perak, ya, untuk biaya membangun bait Allah, ya. Dia juga memberikan bukan emas perak aja, dia memberikan binatang
barang-barang, pemberian dan lain sebagainya, ya, untuk mereka kembali kehidupannya di sana, di negeri asalnya, ya. Raja Kores ini tidak ingin untuk pulang ke negerimu, tapi di sana tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak apa-apa, ya. Raja Kores ini mempersiapkan segala sesuatunya, ya, untuk umat Israel, ya. Lalu Raja Kores ini mengeluarkan segala sesuatu yang diambil oleh Raja Nebukadnezar dulu kan. Raja Nebukadnezar ini mengambil semua perkakas bait Allah. Nah, Raja Kores ini mengembalikan kepada umat Allah segala yang diambil oleh Raja Nebukadnezar. Ya, mereka membuat daftar apa aja yang dulu pernah diambil oleh Nebukadnezar. Ya, lalu semua perlengkapan itu kurang lebih ada 5.400. Wah, banyak ya, 5.400 ya. Mereka terdiri dari piala perak, piala emas, ya, bukan piala buat hadiah perlombaan, bukan. Ini piala kayak minum gitu, kayak buat minum, cawan, ya, kayak gelas gitu, ya, kayak piala modelnya, ya, piala emas, piala dari perak, terus bokor, mangkuk dan barang-barang yang lainnya, ya, perkakas bait Allah jadi daftar, ya. Bangsa Yahudi ini kembali, ya, membawa perkakas itu dan meninggalkan, ya, meninggalkan Babel menuju negerinya, yaitu negeri Yerusalem, ya. Zerubabel dan Yesua memimpin umat itu kembali ke tanah air mereka, ya, dipimpin oleh seorang Zerubabel dan Yesua, jadi pimpin ke negerinya, ya. Semua umat itu menetap di kota-kota sendiri sampai dia menetap di kota-kota sendiri, ya. Mereka berkumpul semuanya di Yerusalem. Mereka kembali membangun mesbah bait Allah, mesbah Tuhan, dan mempersembahkan korbannya, ya. Nah, tadi kan Raja Kores mempersiapkan korban kambing domba. Nah, kambing domba itu mempersiapkan untuk korban buat Allah, ya. Lalu mereka mempersembahkan korban buat Tuhan, ya. Lalu mereka memberikan persembahan berupa uang, makanan, minuman, minyak, ya, dan lain sebagainya, agar supaya bait Allah ini bisa dibangun kembali, ya. Umat Israel ini mungkin ada uang sedikit, dia bangun, dia berikan persembahan untuk membangun bait Allah. Dia ada punya apa, dia berikan, ya, untuk bisa membangun bait Allah, ya. Ketika fondasi ini telah diletakkan, ya, telah selesai fondasinya, lalu umat Israel ini, ya, mengambil posisi, ya, untuk memuji Tuhan, ya, dipimpin oleh para imam-imam, ya. Mereka bersorak-sorak, ya, dengan suara yang nyaring dan bernyanyi, ya, karena sukacita, karena bait Allah akan dibangun dan pondasinya udah siap, ya, tinggal dibangun. Wah, umat Israel bersukacita, ya. Mereka berkata, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, ya, seperti ada lagunya, ya, sebab Tuhan baik, ya, terus dan terusnya, langsung lupa lagi, ya. Itu seperti pujian itu, ya, kasih setianya yang sungguh luar biasa. Umat Israel bersorak, dia memuji Tuhan, ya, karena begitu besarnya, begitu kerinduannya umat Israel untuk bisa membangun bait Allah, ya. Dan itu adalah sebuah perayaan yang meriah,
ya, di mana nggak meriah. Di situ ini sangkakala yang dulunya waktu di daerah Babel dia tidak memuji Tuhan, ya, dia tidak bersorak, ya, karena ini diluapkan karena kegembiraannya umat Israel, dia meniup sangkakala, wah, sorak-soraknya, ya, begitu sukacita, ya, umat Israel begitu sangat bersukacita, ya. Orang Israel tahu, ya, bahwa mentaati Allah penuh kasih, penuh berkuasa, penuh berdaulat dan setia. Nah, maka itu mereka memuji Tuhan di atas segala-galanya, ya. Kata berdaulat tahu anak-anak semua, ya, artinya Allah memegang kendali atas segala sesuatunya, ya. Allah mempersiapkan kerinduan umat Israel, ya, untuk bisa kembali beribadah, ya. Allah berdaulat, Tuhan kirim Raja Kores untuk agar umatnya bisa kembali beribadah di negerinya dengan baik Allahnya, ya. Kita lihat, ya, begitu luar biasanya Tuhan kita, ya, begitu dahsyatnya Tuhan kita, ya. Allah ingin agar setiap umatnya bisa beribadah kembali kepada Allah. Tuhan kirim Raja Kores untuk agar semua umatnya bisa kembali beribadah, ya. Kita mentaati Allah yang sama dengan umat Israel, ya, yang kita rasakan penuh kasih, ya, penuh kuasa, penuh berdaulat, ya, dan Tuhan pun memegang kendali atas hidup kita, ya. Tuhan tahu keinginan kita, kerinduan kita, ya, seperti langsung juga rindu bisa beribadah offline, bisa ketemu sama anak-anak kalian semua, ya, seperti dulu lagi, ya. Kita berdoa bisa agar itu bisa terjadi, ya, ya. Dan ya, kita bersyukur mempunyai Allah yang sungguh luar biasa, ya, yang setia, ya, yang penuh kasihnya pada kita, ya. Yuk, langsung aja kita pun belajar mentaati Allah yang penuh kuasa, yang penuh berdaulat, penuh segala-galanya, ya. Yuk, kita mempunyai Allah, kita bersyukur mempunyai Allah yang berdaulat, penuh kasih, penuh kuasa. Dulu sama sekarang kasihnya tetap sama, kuasanya tetap sama, kedaulatannya tetap sama sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Anak-anak, tadi kita dengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya langsung ajak kita nyanyi lagi, satu lagi, selidiki aku, ya. Yuk. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Nah, anak-anak, ayat hafalan untuk minggu ini, ya, Lause pengen semuanya, ya, dari kelas kecil, tengah, besar,
satu ayat hafalan. Ya, diambil dari nyanyi pujian tadi, ya, di ketika umat Israel bersorak-sorak. Ya, diambil dari Mazmur 107 ayat 1. Mazmur 107 ayat 1 yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, langsung ulangi, Mazmur 107 ayat 1 yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, itu ayat hafalan untuk minggu ini. Ya, anak-anak, aktivitas untuk minggu ini kalian mencari 14 perbedaan dari kedua gambar ini, ya. Kalian temukan 14 perbedaan dari kedua gambar ini, ya. Dari salah satu perbedaan kalian boleh di checklist atau dilingkari, ya. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, ibadah pagi ini telah selesai. Sebelumnya langsung ajak kita berdoa dulu, ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur saat pagi hari ini Tuhan. Kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah setiap pujian kami naikkan pagi ini Tuhan menjadi ucapan syukur yang begitu indah di hadapan hadirat-Mu. Dan kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami, ajar kami tetap setia. Kami mempunyai Allah yang sungguh setia, sungguh berkuasa, sungguh berdaulat Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Tuhan, berkati anak didik kami semuanya Tuhan. Mulai kelas kecil sampai kelas besar, berkati mereka, pagari mereka, bungkus mereka Tuhan. Berkati dalam segala sesuatunya. Berkati juga dalam studi online-nya. Biar anak-anak dapat mengikuti dengan baik, dengan hasil nilai yang terbaik diperolehnya. Berkati mereka, berkati juga para orang tua mereka Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing, bungkus juga saudara Yesus. Dan Tuhan berkati juga semuanya Tuhan, para lausu semuanya Tuhan. Satu persatu Tuhan jagai mereka, beserta keluarganya Tuhan. Berkati juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur pagi ini Tuhan. Kami terima kasih segala satunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pagi ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye semuanya.